Geger, Cinta Kuya mengaku disebut sebagai orang yang jahat oleh Sherina Munaf. Hal itu diungkapkan Cinta Kuya melalui curahan hatinya yang panjang lebar di akun sosial media pribadinya. Tuduhan Sherina tersebut membuat Cinta Kuya down atau drop, dengan kata lain kena mental. Hal tersebut membuat hubungan kedua belah pihak menjadi panas dan tegang. Rupanya, tuduhan Sherina tersebut muncul ketika ia merasa sudah menyelamatkan kucing-kucing Cinta Kuya dan keluarganya, namun kok dirinya merasa dipolisikan oleh Uya Kuya. Memang Sherina Munaf sempat dipanggilan pihak Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Tapi benarkah Uya Kuya yang menyeret atau melaporkan Sherina Munaf ke polisi? Seperti apa klarifikasi dari Sherina Munaf kepada Tamara selaku pihak yang diutus Uya Kuya untuk menerima penyerahan 5 ekor kucing dari Sherina kemarin? Benarkan selama ini terjadi miskomunikasi antara Sherina dan Uya Kuya, Cinta Kuya, serta Tamara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Misi penyelamatan kucing-kucing milik Uya Kuya dan Cinta Kuya kini menjadi drama yang panjang. Pasalnya, 2 kelompok cat lovers yang seakan berebut ingin menyelamatkan kucing-kucing milik Uya Kuya, yaitu Posko Penyelamatan milik Tamara dan juga kelompok Sherina. Dalam postingan di sosial media Cinta Kuya, ia menceritakan tentang kesedihan dan kegalauannya ketika rumahnya dijarah masa baru-baru ini, termasuk terkait kucing-kucingnya yang diselamatkan oleh kerabat Uya Kuya, yaitu Tamara dan juga kelompok Sherina dan Jakarta Animal. Postingan tersebut dibuat Cinta Kuya setelah Sherina dan ayahnya berdamai di Polres Metro Jakarta Timur baru-baru ini. Dalam postingan tersebut, Cinta Kuya bercerita bahwa ia ingin membantu Sherina, Indira, dan Dr. Nadira yang memutuskan untuk menampung kucing-kucing milik Uya Kuya. Bantuan tersebut berupa hendak mengirimkan makanan kucing dan juga menawarkan biaya perawatan kucing-kucing tersebut. Namun, menurut Cinta Kuya, respon pihak sebelah membuat Cinta merasa drop alias down. Langkah Cinta tersebut dinilai akan mengacaukan apa yang tengah mereka jalani. Seperti inilah curhat Cinta Kuya di sosial media. Aku masih ingin rasanya membantu Kak Sherina, Kak Indira, dan Dr. Nadira. Aku merasa bersalah karena sudah merepotkan mereka. Akhirnya, Kak Tamara siap membantu aku untuk mencari kucing-kucing aku. Kak Tamara ini orang yang kita percayai. Tetapi, jawaban mereka membuat mental aku ngedown lagi. Mereka bilang kalau aku membuat gerakan sendiri, sistem yang sudah disusun rapih oleh mereka jadi berantakan. Mereka kecewa dengan aku. Aku bingung. Aku hanya ingin membantu mereka. Kenapa mereka tidak mau dibantu? Aku juga minta alamat rumah dan tim mereka untuk aku dan keluarga aku kirim makanan kucing serta perincian berapa saja yang harus aku dan keluarga aku bayar untuk kesehatan kucing aku. Mereka bilang dengan adanya Kak Tamara yang menjadi posko pengaduan langsung dari keluarga aku, mereka bilang kalau aku ini jahat karena mereka adalah pihak resmi dari keluarga aku. Aku pikir mereka hanya ingin membantu aku, mencari kucing aku dan mengembalikan kucing aku. Aku tidak pernah sebut bahwa mereka ini adalah resmi posko pengaduan. Permintaan aku untuk alamat rumah dari tim mereka ataupun perincian jumlah duit untuk dibayar tidak dijawab. Mereka ingin diskusi bersama. Tuli Cinta Kuya dalam curahan hatinya di sosial media. Di sisi Sherina dan Jakarta Animal, ia pun juga menuliskan versinya setelah berdamai dengan Uya Kuya di Polres Jakarta Timur. Menurut pihaknya, langkah mereka untuk menyelamatkan kucing-kucing Uya Kuya berdasarkan persetujuan dari Cinta Kuya melalui DM Instagram.
Namun di pihak Cinta Kuya, dirinya tidak merasa menunjuk Sherina sebagai perwakilan keluarga untuk melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan kucing-kucing milik Uya Kuya. Sebab dari pihak keluarga Uya Kuya justru menunjuk Tamara untuk melakukan langkah-langkah menyelamatkan kucing Uya Kuya yang hilang di jarah masa. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Cinta Kuya, pihak Cinta mengizinkan dan sepakat bahwa kucing-kucing dapat diselamatkan terlebih dahulu oleh pihak kami. Kami tegaskan bahwa selama proses ini berlangsung di bawah penanganan kami, kucing-kucing tersebut hanya pernah dirawat di klinik yang kredibel dengan pengawasan intensif 24 jam dan tidak pernah diberikan ke shelter atau pihak manapun dari awal diterima oleh kami sampai saat ini. Sementara itu, Tamara yang notabene pihak yang dipercaya Uya Kuya untuk mengurus kucing-kucingnya menjelaskan tentang pernyataan Sherina yang menyebut Cinta Kuya jahat. Menurutnya, peristiwa itu berlangsung di saat pihak sering sedang panik menyelamatkan kucing-kucing Uya Kuya dan Cinta. Sementara pihak Uya Kuya dan Cinta tengah dalam kondisi sensitif pasca rumah mereka dijarah massa sehingga ketika muncul pernyataan yang keluar dari kesalahpahaman dianggap menyinggung Cinta. Pihak Sherina menduga bahwa yang melaporkan dirinya ke polisi adalah pihak Uya Kuya sehingga dinilainya tidak tahu terima kasih. Lantaran ia sudah menolong menyelamatkan kucing-kucingnya tapi malah dilaporkan ke polisi. Hal itulah yang membuat Sherina menyebut Cinta sebagai pihak yang jahat. Namun ternyata laporan polisi tersebut bukan datang dari keluarga Uya Kuya, melainkan dari pihak penjara yang menjarah kucing Uya Kuya, namun berhasil ditangkap polisi. Jadi sebenarnya bukan dibilang jahat ya. Jadi sebenarnya tuh gini loh. Jadi orang-orang tuh berpikir gini, orang-orang tuh berpikirnya ini tergiring opini sebenarnya. Orang-orang terpikirnya ini Anabul sudah diselamatkan, tapi Sherinanya dilaporkan itu. Makanya kenapa akhirnya jadinya kayaknya terbilang kita jahat. Nah, ini yang saya mau luruskan juga. Yang melaporkan Sherina itu bukan dari pihak Uya Kuya sama sekali, bukan. Kenapa Sherina dilaporkan? Itu karena ada penjara yang tertangkap polisi. Kemudian penjara itu mencuri kucing. Kemudian kucing itu dijual. Kemudian kucing itu posisinya ada di Sherina. Seperti itu. Jadi makanya kenapa Sherina dipanggil sebagai saksi. Gitu. Jadi kalau dibilang jahat, istilahnya tuh karena lu udah dibantu terus lu ngelaporin gitu. Makanya kenapa ada kata-kata jahat ini fitnah. Itu tidak seperti itu. Sherina dipanggil ke Polres Jakarta Timur bukan karena laporan Uya Kuya sama sekali. Jadi Sherina bilang kita kondisinya saat ini ya kita dalam kondisi panik juga. Mereka dalam kondisi panik dan kami dalam kondisi sensitif. Gitu, antara panik, mereka panik karena mereka lagi sibuk rescue yang lain. Terus kami juga dalam kondisi yang sensitif karena baru dapat musibah dan kucing-kucing kami hilang kan begitu ya. Jadi satu sisi panik, satu sisi positif. Jadi memang akan ada statement-statement yang sebenarnya bertentangan gitu loh. Jadi yang satu merasa statement itu datar sebenarnya, tidak ada menyudutkan sebenarnya. Nah, tapi karena kondisinya, nah ini yang Cinta rasakan sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin memang betul ada statement yang tidak sesuai lah dengan kondisi kami saat ini ya, yang membuat Cinta tuh agak drop lah urusannya. Jadi makanya kenapa Cinta dibilang jahat, Cinta dibilang kayak nggak tahu diri apa segala macam. Ya itu karena tadi itu tiba-tiba dia dapat email kok udah ditolong tapi Sherina dilaporkan gitu loh. Padahal yang melaporkan sama sekali bukan dari pihak kami, sama sekali bukan dari pihak kami. Tamara lalu menjelaskan agenda penyerahan 5 ekor kucing dari Sherina kepada pihak Uya Kuya melalui dirinya kemarin
Diungkapkan Tamara bahwa setelah mediasi keduanya membicarakan kronologi bagaimana kucing-kucing Uya-Kuya bisa sampai di tangan Sherina dan teman-temannya, Tamara juga menjelaskan kondisi kelima kucing Uya-Kuya yang memang diantaranya ada yang sakit, namun sakitnya kucing Uya-Kuya dianggap wajar mengingat usia kucingnya yang sudah 9 tahun dan masuk kategori kucing tua. Tamara juga menjelaskan mengapa kucing-kucing tersebut baru diserahkan kemarin oleh Sherina. Proses penyerahan kucing tersebut juga disertai kesepakatan baik antara Sherina dengan pihak Uya-Kuya dan Cinta Kuya maupun antara Sherina dengan pihak kepolisian. Jadi gini, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mediasinya, kita juga sudah selesai pembicaraan ya dan lain sebagainya, dan akhirnya tadi malam kami dikasih titik poin untuk penjemputan. Saya ketemu Sherina-nya langsung. Jujur saya minta kronologis dari awal sampai akhir, kenapa kucing-kucing ini ada di beliau gitu. Ya udah, beliau menjelaskan seperti ini, ada yang memang betul, ada yang dibeli lewat temennya, terus kemudian temennya memberikan ke beliau, terus karena kondisinya mungkin tadi kurang sehat ya beliau masukkanlah ke dalam klinik gitu. Jadi sebenarnya katanya bertaburan di luar, itu dimasukin ke shelter, tapi 2 minggu ini kita ternyata ditaruh di klinik sebenarnya. Nah tapi itu yang kita sesalkan, kenapa itu kita nggak diinfo sebenarnya. Jadi info klinik itu kita baru tahu kemarin sore sebenarnya, itu sebenarnya kita sesalkan. Tapi ya sudah ya, ini kan intinya mediasi kita sudah berhasil, kita udah bikin kesepakatan, dan kucing-kucing yang 5 ini yang tadinya ada 2 minggu ada di tangan beliau itu sudah kembali ke tangan kami ya. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita janjian juga sama beliau di lokasi, terus kemudian kita kita cek kucingnya betul, ternyata 5-5-nya itu adalah kucing milik kita. Ya sudah, nih kucing sudah kita ambil gitu, terus saya sampaikan ucapan terima kasih, kucing kita sudah diamankan, terus kemudian kucingnya kita bawa pulang saat ini. Jadi kucingnya ada 5 yang sekarang saya bawa, jadi ada 5 kucing yang kondisinya alhamdulillah menuju sehat. Ada Bulan, ada Cemong, ada Desi, ada Devi, sama ada Saiso. Kalau dibilang katanya ada yang sakit, wajar. Dokternya sendiri pun mewajarkan karena usianya sudah 9 tahun. Itu artinya usia kucing sudah sangat tua. Jadi kalau misalnya emang ada sakit, sama aja kayak orang tua ya, kan ada sakit tua. Nah ini sakit-sakitnya kucing tua lah. Beliau ada pesan, tolong ini diteruskan, karena kan kita begitu kita keluar dari tempat pengambilan kucing itu kan kita kan dapat medical check lah istilahnya, ada medical check. Yang tua-tua ini kan ada yang memang sudah, tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yang tua itu kan ya namanya tua ya, jadi ada sakit tua lah gitu ya. Ini yang mungkin harus kita lebih perhatikan. Kami sudah ada kesepakatan serah terima itu juga, terus kami juga udah ada kesepakatan dari pihak kepolisian gitu. Tapi honestly sampai dengan titik tadi saya mengambil, kondisinya itu ternyata pada saat kita ngambil itu semua sudah di full payment oleh pihak beliau gitu. Sudah di pihak payment sama pihak beliau karena itu sudah tertera di surat pernyataan pada saat di kepolisian. Jadi memang menyesuaikan dengan surat pernyataan yang sudah dibuat di Polres Jakarta Timur sebelumnya. Kenapa baru dikembalikan sekarang? Nah kemarin itu mungkin masih mencari-cari katanya. Kalau menurut Sherina mereka itu mencari saya, tapi DM saya tidak dibales, dan memang agak sedikit slow respon dari pihak kami juga mungkin gitu. Dan kondisinya memang mungkin setiap manusia kan berpikir ya udah deh setiap ini dapat kita sehatin dulu deh baru mau kita kembalikan gitu. Mungkin seperti itu. Tamara menanggapi soal kabar bahwa kondisi mental Cinta Kuya yang sempat alami down atau drop terkait masalah kucing-kucing yang ada di tangan Sherina. Setelah pertemuan Tamara dengan Sherina dilakukan kemarin, terungkap bahwa dropnya Cinta karena adanya salah persepsi antara Cinta dengan Sherina. Cinta Kuya yang merasa kecewa karena ia telah berusaha menjalin komunikasi dengan Sherina dan bahkan menawarkan bantuan berupa makanan serta dana untuk merawat kucing-kucing yang diselamatkan Sherina. Namun ada pertanyaan Cinta yang tidak dijawab. Sherina lantaran kucing-kucing tersebut sudah diserahkan ke klinik untuk dirawat. Tamara menyebut Cinta kena mental karena ia masih remaja dan tinggal di Amerika
jauh dari orang tua di tengah kepanikan terkait kondisi orang tua dan juga hewan peliharaannya yang dijarah masa. Belum lagi, Cinta Kuya tiba-tiba diserang komentar-komentar netizen di sosial media yang seakan menyudutkan dirinya. Ya mungkin beberapa hal statement-statementnya beliau yang memang kita sesalkan gitu dari kemarin gitu, dan itu juga sempat kami bahas tadi. Tapi kita nggak mau mundur lah gitu, kita nggak mau mundur. Beliau juga udah menjelaskan kenapa statement itu juga ada, karena bagaimanapun statement-statementnya ada beberapa statement yang akhirnya mengenakan membuat cinta itu agak sedikit drop gitu. Jadi ya kita juga jaga, ini Cinta kan masih anak-anak ya urusannya, jadi kan kayak kena mental lah gitu kalau membaca. Jelas, oh kalau itu benar banget, itu benar banget. Jadi memang ada beberapa hal yang Cinta hubungin tapi tidak terjawab. Nah itu sebenarnya, jadi kayak tapi itu tadi gini, jadi ini saya udah bilang saya nggak mau bicara mundur nih sebenarnya ya. Tapi itu memang betul Cinta ada menghubungi pihak Sherina. Ada pembicaraan, banyak pembicaraan. Tapi ada salah satu pembicaraan yang tidak terjawab sebenarnya. Yang akhirnya membuat, kenapa kok ini nggak mau dijawab? Kenapa kita nggak dikasih tahu alamatnya? Kenapa kita nggak boleh kirim makanan? Kenapa A, kenapa B, kenapa C gitu loh. Ya kan? Nah itu kondisinya kalau dari keterangan beliau, ya karena beliau itu sedang lagi meletakkan anabul-anabulnya di klinik gitu loh. Jadi ya kayak jenis makanan, jadi jenis apa ya nggak bisa diinfokan ke kita karena itu kan lagi dalam proses klinik yang menangani. Ya sebenarnya kalau saya bilang harus kena mentalnya bagaimana ya nggak seperti itu juga. Tapi namanya juga Cinta itu kan lagi menuju remaja yang pertama. Terus kemudian juga jauh dari orang tua. Kemudian juga sendiri di sana gitu loh ya. Terus tiba-tiba dapat rujakan lah ya istilahnya ya, ada gorengan, ada rujakan, semua segala macam lengkap di Instagram story-nya atau di media sosialnya gitu ya. Dan mau nggak mau terbaca otomatis gimana ya, kalau hati itu untuk anak-anak kan kalau dibilang kena mental mungkin bukan seperti kena mental yang kalian maksud gitu, tapi sedih, terluka, kecewa gitu. Padahal yang dimaksud tuh bukan itu gitu. Yang Cinta statement tuh sebenarnya bukan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ada statement lah yang sedikit yang tidak diterima lah sebenarnya di situ. Mengejutkan, Cinta Kuya sempat disebut jahat oleh Sherina Munaf karena suatu kesalahpahaman. Lantas, seperti apa pula ketika Uya Kuya turut menyambangi Polres Metro Jakarta Timur usai rumahnya dijarah massa? Mengejutkan, artis Sherina Munaf yang sempat dikabarkan tak ingin mengembalikan kucing-kucing milik Uya Kuya yang telah ia selamatkan, pasca terjadinya penjarahan di rumah Uya Kuya oleh massa baru-baru ini pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 lalu, Sherina tampak mendatangi Polres Jakarta Timur. Rupanya, kehadirannya untuk memberikan klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya yang sempat ia selamatkan, buntut dari tragedi penjarahan rumah Uya Kuya oleh massa. Namun, usai menjalani pemeriksaan polisi, Sherina keluar dari Polres Metro Jakarta Timur pada malam hari tanpa menjawab pertanyaan awak media. Apa ya, Kak? Kenapa, Kak? Alasannya ada nggak, Kak? Biar berkas sampai sekarang, Kak. Usai penyidik memeriksa Sherina Munaf terkait dengan kucing-kucing Cinta dan Uya Kuya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol, Dr. Alfian Nurizal menyebutkan bahwa kini Sherina dan Uya Kuya sudah berdamai secara kekeluargaan. Perdamaian terjadi setelah keduanya mencapai kesepakatan terkait kucing-kucing Uya dan Cinta Kuya yang diselamatkan Sherina sebelumnya. Dalam proses perdamaian tersebut, Sherina bertemu langsung dengan Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, kuasa hukum Sherina menjelaskan bahwa tidak ada maksud apapun dari Sherina selain rasa kemanusiaan saja. Polres Jakarta Timur
Saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Kuya, mohon maaf. Iya Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya. Tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan, dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan. Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Sebelumnya, Uya Kuya juga turut mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada hari Jumat, tanggal 12 September 2025 untuk memenuhi panggilan polisi. Hal itu terkait dengan kucing-kucing Uya Kuya yang hilang akibat penjarahan yang terjadi di rumahnya. Uya Kuya yang ditemui awak media Polres Metro Jakarta Timur di hari itu mengakui bahwa ada 3 ekor kucingnya yang belum kembali. Kehadirannya di Polres Jakarta Timur untuk memastikan jumlah kucing miliknya yang berada di tangan Sherina Munaf. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur. Sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali dan lain sebagainya. Dan tadi saya ini baru pulang dari Jember tadi karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai turun bandara langsung ditelepon bisa datang nggak untuk ke sini. Saya langsung hadir ke sini dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah, saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar tuh 3 ekor sampai sekarang. Ada Miss Amerika, ada Ken, dan ada satu lagi saya lupa sedikit. Polisi juga menanyakan ada berapa kucing yang masih ada di Mbak Sherina. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Iya. Ternyata ada 5 dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa. Memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya adopt kembali dari seseorang ya, dan itu masih dalam keadaan sakit pada saat penjarahan itu, memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya yang 2 kucing sebetulnya, 2 kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Sherina, satu lagi sudah ada di puskesmas udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Jadi itu saja. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina. Dan memang tadi cuman memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa. Intinya itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.